dari suatu fungsi. Nah, jadi yang pertama sekali itu kita harus tahu dulu mengenai nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim. Terus yang kedua kita harus tahu nilai ekstrimnya itu didapat dari turunan pertama yaitu fx dan fy, terus kita cari fxx dan fyy-nya gitu ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Nah, terus ini kak udah aku coret sebelumnya. Aku hapus saja lagi. Nah, oke. Jadi di sini yang pertama sekali harus kita lihat itu kita turunin dulu fx. Berarti do z per do x sama dengan 0. Sama do z per do y sama dengan 0. Terus kita harus cari tahu dulu nilai maksimum dan nilai minimumnya itu dari nilai ekstrim, yaitu turunan keduanya gitu ya. Turunan kedua daripada nilai fungsi tersebut. Jadi kalau tadi kita udah fx berarti kita turunin jadi fxx. Terus satu lagi adalah fyy. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi setelah kita turunkan, maka kita ketemu kalau misalnya dia lebih besar daripada 0, dia justru minimum, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 0, berarti dia maksimum, gitu kira-kira. Kalau kurang daripada 0 dia maksimum, lebih besar dari 0 berarti dia minimum. Oke, nice. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu 3Q kuadrat 18Q. Nah, ini kita turunin dulu pertama. Nah, dia kan do P per do Q kan. Berarti kita perlu fokus ke yang ada variabel Q aja. Yaitu di sini variabel Q itu di sini kan, di ininya aja nih. Ya kan? Nah, jadi kita perlu fokus ke sini. Berarti diturunkan jadi 6Q minus 18, ya kan? Terus kalau yang ini berarti dia do P per do R. Berarti kita fokus ke yang ada R-nya, yaitu yang ini. Yang ini. Nah, jadi kita langsung turunin aja. Jadi dia 2R minus 8. Berarti Q-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan 4. Nah, and then apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita harus tahu kan P-nya itu berapa gitu. Jadi fungsi P-nya itu nilainya berapa? Fungsinya adalah nilainya 7. Didapat dari apa? Karena didapat dari Q yang dimasukin ke fungsi dan R yang dimasukin ke fungsi gitu. Terus gimana cara tahu dia maksimum atau minimum? Nah, cara cari taunya adalah dengan menurunkannya lagi. Berarti ini turunkan lagi nih. Ini kalau diturunkan lagi berapa? 6 doang. Ini diturunkan lagi 2. Berarti karena sama-sama positif, berarti dia titiknya minimum gitu. Kalau dia sama-sama negatif, berarti titiknya maksimum. Lanjut, kita akan belajar mengenai pengganda Lagrange. Nah, sebenarnya konsep pengganda Lagrange. Nah, konsep pengganda Lagrange atau Lagrange multiplier itu adalah dihadapkan pada kasus optimalisasi atau maksimalisasi suatu fungsi dengan batasan atau constraint tertentu. Karena di dalam ekonomi kita itu sering menghadapi suatu batasan atau suatu intervensi gitu. Jadi ada suatu batasan di dalam ekonomi yang mesti kita cari tahu atau mesti kita hitung. Nah, itu gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya itu pakai konsep Lagrange multiplier gitu. Jadi konsepnya itu Lagrange multiplier itu kasus optimalisasi tapi dengan batasan gitu ya. Optimalisasi dengan batasan dalam ekonomi gitu, yang dibuat dalam notasi matematika seperti itu kira-kira. Nah, langsung aja kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kalau dia Lagrange ini, misal kita punya suatu fungsi yaitu fxy dengan batasan ax tambah by sama dengan m. Nah, jadi inilah yang disebut dengan constraint itu. Berarti nanti kita juga akan belajar constraint-nya itu nggak cuma ada sama dengan aja, tapi bisa jadi dia lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu. Jadi nanti yang fungsinya ini dan yang ini itu akan dibuat dalam satu fungsi yang namanya adalah fungsi Lagrange. Nah, fungsi Lagrange ini nantinya itu akan kita operasikan. Jadi fungsi Lagrange itu adalah fxy-nya masuk, terus di ax tambah by-nya masuk ke sini dikali dengan lambda gitu. Jadi fxy ditambah lambda dikali ax tambah by dikurang m.
Ya, karena kita harus membuat fungsi constraint-nya sama dengan 0 gitu ya. And then berarti selanjutnya itu kita langsung aja. Jadi nilai optimum atau nilai optimalisasinya itu terjadi ketika Lx sama dengan Ly sama dengan L lambda sama dengan 0 gitu. Jadi kayak sebenarnya ini mirip konsep ini loh. Kalau misalnya kita mau tahu nilai optimum dari kurva biaya atau nilai maksimum ya, nilai maksimum. Nah, itu juga sebenarnya sama aja sih konsepnya. Pokoknya kalau misalnya ada nilai optimum atau nilai maksimum, berarti kita menyamadengankan Lx sama dengan Ly sama dengan L lambda gitu. Lanjut. Nah, ini udah ada contohnya nih. Jadi pendapatan yang diterima oleh perusahaan itu tergantung pada jumlah barang X dan barang Y yang terjual dengan persamaan fungsi. Jadi ada fungsi TR di sini atau fungsi total revenue, fungsi pendapatan, yaitu 36X dikurang 3X kuadrat ditambah 56Y dikurang 4Y kuadrat. Dalam memproduksi perusahaan tersebut, dia menghadapi constraint. Nah, ini fungsi yang ini sama fungsi yang ini itu kita masukin dalam suatu fungsi yang dinamakan fungsi Lagrange. Nanti kan dia ini kan, ini sekedar ini doang. Jadi nanti ini fungsi Lagrange ya, Lagrange L. Nah, nanti fxy lambda berarti fxy, aku hapus dulu, jelek banget soalnya. Nah, oke, berarti nanti di sini fxy ini Lxy lambda itu sama dengan fxy ditambah lambda dikali itu constraint-nya berapa gitu ya. Nah, jadi pokoknya caranya kayak gitu. Terus kita langsung aja ke contoh soal biar mempersingkat waktu. Terus lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya. Nanti karena tadi kan udah di sini nih. Maksudnya langsung ke pembahasan. Nah, jadi L-nya kan tadi ini kan 36X dikurang 3X kuadrat ditambah lambda dikali dikali lambda ditambah lambda dikali constraint-nya berapa gitu kan ya. Ini kan constraint nih. Ini constraint. Nah, jadi constraint ini baru kita turunkan satu-satu. Kita turunkan dia variabel di sini ada apa aja dulu. Variabelnya itu ada variabel X, variabel Y, dan variabel lambda. Berarti kita harus menurunkannya terhadap variabel X, terhadap variabel Y, dan terhadap variabel lambda. Nah, pertama berarti kita turunkan dulu terhadap variabel X. Kalau kita menurunkan derivatif parsial terhadap X, berarti kita fokus ke yang ada X-nya aja gitu. Contoh, kalau yang di sini tuh dia 36 dikurang 6X ditambah 5 lambda sama dengan 0. Nah, kenapa nih masih ada lambdanya nih di sini? Karena ini kan nanti kalau dikali ini kan 5X lambda. 5X lambda kalau diturunkan terhadap X kan 5 lambda gitu. Terus yang Ly juga sama, L lambda juga gitu. Nah, nanti untuk mencari berapa sih nilai X atau nilai Y-nya, itu kita bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, atau cara lainnya juga ada yang bisa mendapatkan nilai X sama Y. Sebenarnya ini konsepnya sama aja, sama kayak konsep-konsep aljabar juga ya gitu. Jadi dari 1 sama 2 itu kan ada 72 min 12X ditambah 10 lambda sama dengan 56 min 8Y ditambah 10 lambda. Berarti nanti dapatlah kita persamaan fungsi yang baru, yaitu 3X kurang 2Y sama dengan 4. Ini persamaan 4, ini persamaan 3. Baru kita bisa ngeeliminasi persamaan 1 dan persamaan 4, sehingga nanti kita dapat X-nya 5, Y-nya 5,5, lambdanya minus 1,2. Nah, kalau kita dapat X, dapat Y, dapat lambda, kita masukin hasil ini ke fungsi yang fungsi yang mana ya? Fungsi yang ini. Nanti kita dapat TR-nya itu adalah 292. Nah, ya 292. Jadi ini juga ada keterangan nih, saat menggunakan 80 min 5X min 10Y itu hasilnya sama, tapi Lagrange-nya 1,2. Kenapa Lagrange-nya itu 1,2? Karena kita mengubah fungsi yang constraint ini itu menjadi bentuk
yang negatif itu yang 5x-nya sama minus 10y-nya. Jadi dia berpengaruh juga terhadap nilai Lagrange multiplier-nya gitu kira-kira. Terus lanjut. Nah, jadi cek maksimum atau minimum. Cara ngecek dia maksimum atau dia minimum itu kita bisa menurunkan lagi yang LX-nya tadi. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat di sini, itu kan dia yang ini. Nah, ini LX. Aku pakai yang ini aja deh. Nah, LX yang di sini kok gini ya. Nah, LX yang di sini itu kan dia ada minus 6x kan ya. Nah, itu kita turunkan lagi menjadi LXX. Nah, berarti hasilnya sama dengan minus 6. Terus kalau LY kita turunkan lagi yang ada Y-nya. Berarti LYY minus 8. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kan pas kan? Dia minus 6 sama minus 8. Kalau dia minus berarti dia nilainya maksimum. Kebalikannya, kalau dia minus dia maksimum, kalau dia positif berarti dia minimum gitu. Nah, terus ada contoh 6 juga. Mungkin kalau untuk contoh 6 karena kita batas durasi juga nih bisa di-pause dulu terus dibaca-baca aja karena sebenarnya ini mirip aja konsepnya kayak yang awal. Cuman sama aja sih konsepnya sama yang contoh 5 gitu. Kita langsung ke metode Karush-Kuhn-Tucker atau KKT. Nah, apa sih metode KKT ini? Metode KKT ini sebenarnya mirip banget. Ya, mirip sama konsep ini Lagrange multiplier. Tapi bedanya di sini kayak yang tadi aku spill di awal, itu dia itu constraint-nya itu pakainya ini, bukan pakai sama dengan lagi, enggak. Dia nggak pakai yang itu. Dia pakainya yang ini, yang lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, gitu-gitu. Jadi constraint-nya itu dia dalam bentuk pertidaksamaan, gitu ya. Nah, kalau cara nyarinya sebenarnya sama aja sih, nggak ada bedanya. Jadi langsung aja. Tapi di sini itu ada beberapa syarat yang harus menjadi perhatian atau harus kita tahu gitu. Jadi tulis persamaan Lagrange dengan ketentuan koefisien lambda itu harus negatif. Ya. Jadi komponen Lagrange itu ditulis dalam AX tambah BY minus M. Ya, koefisien Lagrange-nya itu harus negatif. Jadi selesaikan persamaan dihasilkan dengan konsep Lx ditambah Ly sama dengan Ly sama dengan L lambda 1 sama dengan L lambda 2 sama dengan 0. Nah, yang harus kita garis bawahi, nilai Lagrange-nya itu harus positif. Lagrange harus positif. Nah, kalau misalnya Lagrange-nya negatif, gimana dong? Kalau misalnya Lagrange-nya negatif atau nilai lambda itu Lagrange ya. Lagrange itu dia negatif berarti kita harus mulai lagi dari awal, tapi kita nggak pakai constraint-nya. Jadi kita cuma pakai persamaannya aja. Nggak pakai constraint yang ada di awal gitu ya. Karena kalau misalnya Lagrange-nya negatif, berarti dia itu not binding, atau dia slack, atau dia nggak mengikat. Jadi ya sebenarnya constraint-nya itu nggak berpengaruh apa-apa gitu. Ya jadi karena nilainya negatif, kita ngulang lagi dari awal, terus lambdanya kita buat 0, jadi constraint-nya nggak kepake gitu. Jadi langsung aja nih kita ke contoh. Misal, ini kan ada max x, y. Nah, ini adalah salah satu notasi matematika di soal gitu. Kita suruh mencari nilai maksimum dari x, y di mana 10x-y dikurang 2,5x kuadrat dikurang y kuadrat. Inilah constraint-nya. Ini constraint. Terus ya udah gimana cara nyarinya? Nah, sebenarnya mirip sih sama yang awal. Bukan mirip, sama aja. Nah, jadi langsung aja kita masukin lambda dan constraint-nya. Terus kita cari lagi karena di sini ada 3 variabel, yaitu variabel x, variabel y, dan variabel lambda. Berarti kita harus menurunkan ketiga-tiganya. Berarti Lx, Ly, dan L lambda. Ketiga-tiganya secara satu-satu gitu ya. Berarti kalau Lx kita turunkan yang ada x-nya gitu. Kita fokus ke yang ada x-nya, berarti 10y dikurang 5x kurang lambda. Ly juga gitu, L lambda juga gitu. Nanti kita ketemu nilainya berapa, x-nya berapa, lambdanya berapa. Nah, terus kita masukin ke ini 5 sama 4 ini kita masukin ke constraint. Nah, apakah dia memenuhi atau enggak? Ternyata memenuhi karena 5 tambah 4 itu kurang dari sama dengan 9. Jadi nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya
nilai maksimalnya, langsung aja kita masukin nilai X nilai Y-nya sehingga hasilnya adalah 135. Nah ini kan dia juga positif kan, karena kalau misalnya nilainya negatif berarti kita harus mulai lagi dari awal, tapi kita nggak pakai ini gitu. Itu kalau misalnya dia dalam bentuk negatif gitu. Terus nanti ada contoh 7. Ini visualisasi daripada contoh 7 ya. Jadi bisa dilihat kan. Nah, karena dia pakai yang kurang dari sama dengan, makanya kurvanya itu diarsir yang ini. Gitu. Terus ini kurva ininya ya, Lagrange-nya gitu. Oke. Kurva KKT-nya gitu. Terus ini juga ada contoh 8, tapi contoh 8 ini dia mirip, cuman dia agak beda kasusnya dengan contoh 7. Karena kalau dia contoh 8 ini, dia itu yang tadi yang aku bilang di awal, kalau dia ada mengalami slack atau nilai lambdanya sama dengan 0, atau dia nilai lambdanya negatif gitu kan. Nah, soalnya di sini dia negatif nih. Nah, gimana kalau misalnya dia nilainya negatif? Berarti kita harus ngulang dari awal, terus kita jangan pakai constraint-nya. Nah, ulangi langkahnya lagi dari awal. Jangan pakai constraint-nya. Kita cukup pakai sampai sini aja. Nah, cuman di sini aja. Jadi kita nggak perlu pakai constraint yang ini. Nih nggak perlu dipakai. Kalau misalnya dia ketika kita menghasilkan lambdanya itu negatif, gitu. Terus nanti ketemulah nilai maksimalnya, yaitu 9. Gitu kira-kira. Kalau ini visualisasi daripada grafiknya ya.